belajar bersama untuk menyiapkan masa depan dengan Future Starter Pack. Nah, gimana sih starter pack kita untuk di masa depan? Wah, oke, boleh di next dulu. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk ke materi utamanya, aku mau kalian lihat dulu gambar di depan ini. Jadi ada gambar dua orang lagi di perjalanan nih. Menurut kalian, apa sih yang bisa disimpulkan dari gambar ini? Siapa yang mau coba jawab? Hah? Nadifa? Oke, Nadifa. Yang satu yang satu sedih, lagi kayak banyak pikiran. Yang satunya lagi, apa ya? Menurut kamu apa, Nor? Wow. Yang satu lagi kayaknya tuh lebih ke senang dan tenang gitu loh, karena kan dia lihat pemandangannya beda sama yang harusnya lagi gitu. Oke, ada yang mau coba jawab lagi mungkin? Hah? Kiki? Oke, Kiki boleh. Oke, kalau aku mungkin ngeliatnya yang baju oranye itu kayak lebih senang karena lebih bahagia. Karena kenapa? Karena itu kan ada tanda kayak ada ya. Itu kayak dia lebih tahu tuh dia tuh pergi karena dia ada tujuan. Nah, sementara kalau yang bajunya ungu dia kayak aduh aku mau pergi tapi aku tuh nggak tahu mau ngapain, pergi juga nggak tahu mau kemana gitu. That's it. Benar banget teman-teman. Jadi ini tuh menggambarkan dua orang yang lagi di naik bus yang sama, perjalanan yang sama menuju masa depan. Tapi cara mereka menikmati perjalanan itu berbeda. Kenapa? Karena persiapan dan juga tujuan yang mereka miliki itu berbeda. Jadi orang di sebelah kiri ini menggambarkan orang yang belum punya rencana atau tujuan. Makanya dia sepanjang perjalanan tuh dia kayak kebanyakan merenung, kebanyakan mikir. Nah dia tuh sebenarnya nggak tahu dia tuh jalan tuh mau ke arah mana. Tapi kalau misalkan orang di sebelah kanan ini menggambarkan orang yang udah memiliki tujuan dan juga rencana. Makanya selama perjalanan dia merasa lebih kayak yakin dan juga terarah gitu. Nah teman-teman, maksudnya kita nggak mau kan jadi orang kayak di sebelah kiri ini kayak, hah, nggak mau. Masa kita nggak boleh bingung di perjalanan kita. Makanya hari ini kita akan menyiapkan bekal untuk menyusun masa depan. Oke, boleh dibalik. Nah teman-teman, sebelum masuk ke fitur starter pack, kita perlu mengenali dulu ada yang namanya konsep orientasi masa depan. Jadi orientasi masa depan ini tentang bagaimana seseorang itu merancang tujuan dan juga merancang langkah untuk mencapai kondisi yang diinginkan di masa depan. Jadi teman-teman, di orientasi masa depan ini ada satu rumus atau kayak juru kunci yang bisa menentukan kesuksesan, dan pastinya kalian udah familiar gitu dengan rumus ini, yaitu rumus S sama dengan A plus B plus C plus D. Dimana S ini merupakan sukses, A ini merupakan alat, B ini merupakan bekerja, C ini merupakan cita-cita, dan D ini merupakan doa. Tapi teman-teman, kebanyakan orang tuh keliru, kebanyakan orang tuh bacanya dari arah kiri ke kanan, dan itu salah teman-teman. Kalau misalkan kita mau mencapai kesuksesan, yang benar adalah baca dari arah kanan. Jadi kita mulai dari doa, lalu kita merancang tujuan atau cita-cita, baru kita bekerja, baru ada alatnya, baru kita bisa mencapai kesuksesan. Nah, karena doa dan juga tujuan ini merupakan salah satu langkah utama gitu ya dalam mencapai kesuksesan, makanya penting untuk kita bisa menyusun tujuan yang terukur, jelas, sama terstruktur. Caranya gimana? Bakal dikasih kisi-kisinya sama Syama'il. Ya, oke, terima kasih banyak Al udah menjelaskan. Nah selanjutnya gimana sih? Kalian kita ada tuh di rumusnya ada C. Nah C itu kita harus bikin tujuan atau cita-citanya. Nah gimana sih cara bikin cita-citanya? Tapi sebelum itu aku kasih rumusnya. Jadi si tujuan ini terbagi menjadi 3 teman-teman. Yuk kita bahas. Alias lihat dulu. Kan ikan nggak boleh dulu. Nah, jadi tujuan itu dibagi menjadi 3, yaitu ada tujuan jangka jangka pendek, tujuan jangka menengah, dan tujuan jangka panjang. Nah, kalau misalnya tujuan jangka pendek itu jangkanya 1 tahun. Lalu kalau misalnya tujuan jangka menengah itu bisa sampai 2 sampai 4 tahun, dan kalau misalnya tujuan jangka panjang seperti 5 tahun ke atas. Nah, mau bikin tujuannya gimana caranya, Mel? Nggak bisa sekedar kayak aku mau menjadi orang kaya, tidak bisa teman-teman, karena untuk menjadi orang kaya itu perlu ada ukurannya. Makanya itu ada metode SMART. Nah, SMART itu ada maknanya. S artinya
Nah, kalau misalnya M artinya measurable. Tuh. Nah, terus kalau misalnya A, achievable. Kalau nya E, realistic. Dan kalau misalnya T, time base. Oke, nah apa sih maksudnya dari metode SMART ini? Yang pertama, spesifik. Jadi teman-teman, kalau misalnya teman-teman mau bikin tujuan, itu harus spesifik. Misalkan jangan sekedar, aku mau jadi orang kaya, tapi misalkan aku mau bekerja di law firm yang namanya ini gitu. Jadi dia spesifik. Jadi emang terafirmasi di antara teman-teman bahwa itu akan menjadi kenyataan. Lalu untuk yang M itu measurable. Jadi teman-teman itu harus terukur cita-citanya. Kayak misalnya aku mau mencapai kekayaan di umur 20 tahun sebesar 20 miliar. Nah, amin ya kan? Jadi harus terukur, jangan kayak sekedar aku pengen punya duit, bah itu mah kalau misalnya 1000 juga duit teman-teman gitu. Terus ada yang achievable, artinya emang bisa digapai. Kayak misalnya sekarang kita jadi mahasiswa, kayak waktu juga teman-teman maunya jadi astronot, agaknya assalamualaikum gitu kan, teman-teman nggak kerja di NASA gitu. Nah, terus yang realistis atau berdasarkan kenyataan. Jadi teman-teman harus tahu kenyataan yang saat ini kira-kira teman-teman bisa mencapai, bukan berarti membatasi, tapi teman-teman juga harus menggapai realitasnya. Terus yang terakhir, berbatas waktu atau time base. Jadi teman-teman harus kasih jangka juga waktunya, kira-kira teman-teman mau mencapainya itu dalam jangka waktu berapa lama gitu. Nah, next ada info lagi nih, ada ilmu lagi nih dari Rafa. Oke, jadi teman-teman, walaupun kita udah tahu nih kayak rumusnya apa, terus kayak harus mengandung apa aja, tapi sebenarnya pas kita lagi ngerancang tujuan itu ada banget syarat-syaratnya. Nah, yang pertama, sesuai di sini kan ada achievable ya teman-teman. Tapi perlu kita ketahui kalau misalnya kita bikin tujuan itu tuh nggak boleh terlalu mudah sama terlalu susah. Kenapa nggak boleh terlalu mudah? Karena biar kita tuh kayak nggak ngeremehin gitu. Jadi kita kayak punya effort, kita tetap berusaha untuk capainya. Tapi kenapa nggak terlalu susah juga? Biar kita tuh punya semangat gitu. Kalau misalnya kita tuh masih bisa gitu untuk kejar ini. Terus yang kedua, kita tuh juga punya harus ada alasan kuat di balik tujuan itu. Misalnya kita bertujuan nih, kita pengen kumlaut, terus kita pengen punya kerja di multinasional. Nah itu tuh alasan kita pengen gitu tuh kenapa? Nah misalnya kita pengen ke Jepang 3 kali dalam seminggu, itu kan alasan yang kuat ya teman-teman. Terus juga kita tuh harus pakai menggunakan motivasi menghindar. Jadi kita tuh setidaknya kita tuh harus tahu akibat apa yang akan terjadi kalau semisalnya kita tuh nggak mendapatkan tujuan tersebut. Terus yang keempat itu dalam mencapai tujuan, sebenarnya tuh lebih baik kita tuh progresnya 0,000 daripada kita nggak ada sama sekali progresnya. Jadi walaupun kalian ngerasa kayaknya percuma di kalau misalnya ngejar ini, gak apa-apa guys, tetap kejar aja karena progress is progress. Terus yang kelima, jangan lupa untuk ngerayain setiap pencapaian kalian. Nah, self reward itu penting banget. Misalnya kayak sekadar beli jajanan aja atau disehatkan atau yang lain-lainnya itu tuh penting banget. Dan kemudian ketika kalian punya pencapaian nih, pencapaian sekecil apapun itu tolong dicatat. Misalnya kalian UAS-nya 80 kan itu bagus. Nah, kalian catat aja. Nah, nanti catatan ini tuh bisa jadi bekal penting kalian kalau misalnya mau ngejar tujuan yang lain. Jadi tuh kalian ingat kalau misalnya kalian tuh pernah berhasil di suatu waktu gitu. Nah, kemudian gak kalah penting banget kita tuh harus pakai yang namanya kalimat-kalimat positif atau afirmasi positif. Nah, kita tuh yang pertama, kita tuh harus fokus banget sama kalimat positif yang bakal kita pakai. Dan jangan pernah fokus sama kegagalan apa yang bakal kita dapat gitu. Misalnya kita mau ujian nih, kita tuh jangan mikir kalau misalnya nanti ujiannya kayak bakal jelek. Atau misalnya kita mau ujian statistik, terus kita mikir kayaknya aku gak bakal bisa di statistik, kayak bakal berhenti di nomor 5 gitu. Itu tuh jangan, walaupun nanti keadaannya mau gimana pun, kita tuh tetap mikir aja kalau misalnya kalian tuh statistik bakal bisa, walaupun nilainya berapapun itu gitu. Terus yang kedua, kita tuh harus pakai manifestasi dengan dimensi waktu saat ini. Jadi kita tuh kayak pakai waktu, kita nggak boleh yang kayak nanti aku bakal jadi ini, nah besok aku bakal jadi ini, tapi kita tuh harus fokus
dan berlaga aja, kayak misalnya kita tuh udah mencapai tujuan kita gitu. Misalnya aku kan cum laude, terus aku kan punya gaji 20 juta nanti, aku kan nanti punya rumah di Jepang dan lain-lainnya, itu tuh penting banget. Jadi kayak kalian tuh bakal tetap optimis, terus kayak lebih semangat lah untuk ngejar tujuan tersebut, karena kalian juga punya rasa satisfaction sendiri ketika kalian ngomong kayak gitu. Dan yang terakhir, kita tuh juga pakai bahasa-bahasa pribadi gitu, misalnya kayak pakai saya atau aku dalam tujuan-tujuan yang bersifatnya pribadi. Nah kalau misalnya tujuan dengan menggunakan kalimat-kalimat pribadi kayak gitu, kita tuh bakal lebih ngerasa kalau ini tuh emang meant to be buat kita gitu, jadi kita lebih optimis juga balik lagi. Nah itu sih kalau dari aku. Oke, berarti itu sih teman-teman materi dari kita, dan semoga itu bisa nyampe nih ke kalian, karena habis ini kita akan ada simulasi dengan oprek. Jadi pakai apa nih teman-teman, oprek. Jadi teman-teman, nanti teman-teman akan dibagikan kertas yang ada ompreknya. Nah, ngapain Mel pakai oprek? Jadi oprek ini akan diisi dengan rumus sukses teman-teman. Tadi tuh ada A, B, C, D, nanti diisi oleh teman-teman di sini. Nanti teman-teman namain ya, betul ya. Nah, terus nanti di bagian besar itu teman-teman tulisin tujuannya teman-teman itu apa yang kita ciptakan. Nanti tolong dipakein rumus-rumusnya tadi, kayak harus apa tadi? A, B, C, D. Ya, harus kayak pakai saya atau aku, harus kayak measurable dan lain-lain. Jadi teman-teman pakai itu ya. Oke, tadi gimana tuh? Kan kita disuruh ngurutin rumusnya. Tadi urutannya berarti ini kalian tulisin tujuannya kira-kira apa. Habis itu kalian nanti tulisin kalian nanti doanya gimana, terus nanti tulisannya cita-citanya gimana, bekerja nanti mau seperti apa, dan apa ya, alat nanti bakal pakai apa gitu. Paham teman-teman? Oke, paham ya. Kalau paham ngomong oprek. Ini akan aku bagikan teman-teman. Ini ada spidol, ada konten putih. Ada makanan. Oke teman-teman, jadi waktu masak MBG kita sudah selesai. Semoga MBG kalian benar-benar bergizi ya. Nah, untuk kontes itu, apakah kalian benar-benar bergizi dan berbobot? Asik. Kita bakal ada presentasi dulu nih. Kira-kira siapa teman-teman yang mau mempresentasikan isi ompreknya? Kita ambilkan bersama-sama ya teman-teman. Oke. Aku berduaan. Halo semuanya, perkenalkan aku Rinesia. Aku mau mempresentasikan tentang bekal masa depan aku di ompren ini. Jadi yang pertama tujuan aku kaya. Yang kedua itu aku pengen banget nonton konser Alicia dan Skyro. Terus yang terakhir aku sehat selalu dan mau jasmani maupun rohani. Dan aku punya doa buat diri aku sendiri, semoga aku kaya raya dan bisa nonton konser dan aku sehat jasmani dan rohani. Amin. Terus tentunya cita-cita aku jadi kaya, banyak uang dan punya uang yang banyak buat nonton konser. Nah, untuk bekerjanya itu misalnya kayak alat elektronik untuk mencari uang, untuk keluar tiket dan cari uang juga buat beli tiket. Alatnya itu apa yang aku ngasilin buat uangnya biasanya mungkin di umur segini live TikTok.
Kalau dari aku namanya JXW. Oh iya. Itu nama Oh, aku. nama kamu JXW. Iya. Di luar baju. Iya. Nah, tujuan aku tuh aku pengen bahagiain ibu aku. Oh. Bikin dia nggak khawatir sama aku tentunya. Dan yang paling penting adalah keuangan aku aman. Kalau belanja tuh kayak nggak ditekan kok, tinggal lihat saldo tuh kayak Financial oh ya udah freedom. aku belanja gitu, nggak usah kayak ini saldonya segini lagi gitu. Terus doanya ini sih kayak ya Allah aku bisa bahagiain ibu dan juga aku bisa nggak tergantung ke ibu gitu. Nah kemudian aku mandiri dan ya itu. Terus kalau cita-citanya tentu lulus tepat waktu itu 3,5 tahun atau 4 tahun. Terus bisa dapat kerjaan sesuai dengan porsi dan kenyang juga sesuai dengan porsi dan bisa umrohin ibu. Terus untuk kerja itu tuh aku bakal cari info magang, aku juga cari informasi kerjaan tuh kayak gimana dan juga kayak lapangan pekerjaan itu seperti apa dan juga cari latihan skill dan potensi diri kayak gitu. Nah alatnya itu yang bisa aku lakukan sekarang itu ya benerin CV, terus juga bikin goals ke depannya kayak gimana dan juga ikut-ikutan tadi kayak latihan skill atau potensi itu. Oke. Terima kasih banyak. Terima kasih. Oke, terima kasih JXW dan Indonesia yang sudah memaparkan. Ada lagi ya teman-teman yang mau share bekalnya di oprek kalian? Oke, boleh bilang. Jadi untuk cita-cita aku sendiri itu aku pengen bisa dapat tawaran atau panggilan kerja yang habis lulus itu bisa ada dapat tawaran. Juga aku ingin bisa lulus umroh ya 3,5 tahun lah jika seperti ini. Untuk doanya ya Allah aku ingin bisa menjadi perempuan yang sukses di atas kakiku sendiri dan bisa menaikkan taraf hidup keluargaku jadi lebih baik. Untuk cara bekerjanya, kalau di Casa Pusaka sendiri kan dosen untuk berusahanya tuh kita bisa publish artikel reputasi. Terus juga yang kedua cara bekerjanya yaitu bisa belajar bahasa asing. Yang ketiga mendekatkan diri ke dosen agar dapat tawaran entah itu magang atau tawaran proyek. Terus juga pengen sih ikut lomba-lomba juga. Untuk tujuannya sendiri pengen bisa jadi pribadi yang berdampak bagi diri sendiri dan masyarakat teman. Setelah belajar dan menerapkan ilmu yang di Casa depan. Untuk alatnya yaitu ada laptop, handphone, kamus bahasa asing, terus AI untuk brainstorming dan ide-ide. Yang kelima ada vision board, terus juga alat tulis, dan yang terakhir adalah CV. Oke. Oke, teman-teman, saya sudah sangat baik membuat oprek-oprek kalian dan buka kalian. Nah, karena seperti yang sudah tadi kayak terkuras otaknya untuk isi tujuan dan idenya, jadinya sekarang kita mau lanjut main game. Gamenya simpel aja teman-teman. Jadi ntar aku bakal nyebutin 3, 4, 5. Kalau aku bilang 3, teman-teman tepuk tangan. Kalau misalnya aku bilang 4, kalian kayak gini. Kalau misalnya aku bilang 5 kan gini. Jadi 3, 4, 5. Paham? Let's go. 3, 4. 4. Ya, 5. Ya, gitu. Oke. Hati-hati kalian teman-teman, karena ini sangat susah. Gamesnya kayak ya Allah, Albert Einstein pun gak bisa untuk katanya. Tapi kalau kalah gimana tuh? Kalau kalah nanti ada hukumannya lagi ya. Oke, yuk kita main games dulu. Yuk, Konsentrasi dimulai 3. Barengan. Konsentrasi dimulai 3, 4, 5, 3,
Nadira kalah. Oke, betul. Oke ya. Satu lagi, kita cari satu mangsa lagi. Konsentrasi dimulai 3, 4, 5. Namanya Oke, tuh kan susah. Yuk, yang tadi kalah maju. Ayo, aku gak bohong. enggak dong kayaknya. Mau 3, 3. Maju beneran, gak bohong sih maju. Bohong beneran. Susah banget kamu panjang. Jangan ngomong semuanya. Makanya push up 30 kali. Sama squat jam 35. Oke, jadi hukumannya ini bakal bermanfaat juga buat kalian. Jadi hukumannya adalah kalian harus membuat tujuan atau sugesti atau ya afirmasi dengan metode yang tadi sudah kita sampaikan. Nah, itu ada tujuan satu aja dengan metode SMART. Jadi dari tujuan kalian harus spesifik, harus measurable, harus achievable, realistic dan time based. Paham? Apakah paham? Oke, aku akan meraih IPK 4.0 di semester 5 dengan cara belajar setiap hari minimal 30 menit. Sudah sampaikan dan rumus-rumusnya sudah dipakai dengan sangat baik. Maka kita harus mengikuti hari ini, pelajaran ini, dan kita ada kata-kata afirmasi juga untuk teman-teman. Jadi ntar kalau misalnya kita bilang future starter pack, bilangnya mempersiapkan diri hari ini menyambut masa depan esok hari. Gitu ya teman-teman. Oke. 1, 2, 3. Future starter pack Mempersiapkan diri hari ini menyambut masa depan esok hari. Oke, teman-teman boleh maju ke depan untuk menuliskan. Tapi teman-teman dapat apa sih dari hari ini, materi yang kita sampaikan, apa yang kalian masuk banget ke otak? Pasti. Boleh dibawa juga mungkin spidol warna-warninya teman-teman.